Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu saham Bagger ya. Jadi sebenarnya video ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, tapi saya bahas ulang karena mungkin ada yang belum kenal atau yang sebelumnya kelewatan nonton ya. Tapi ini sangat berguna banget, terutama saya sediakan screenernya atau toolsnya untuk mencari saham-saham yang potensial untuk Bagger dalam beberapa waktu ke depan ya. Jadi nanti saya akan sharekan toolsnya yang saya bagikan free. Anda tinggal minta ke saya join grupnya, kemudian Anda tiap hari bisa download ya gitu ya toolsnya ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas dulu apa itu sih saham Bagger ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini Bagger itu dari bahasa Inggris ya. Jadi uh, spellannya itu mungkin bahasa Inggris saya kurang bagus ya, Bagger. Jadi Bagger ya gitu ya, Bagger. Artinya, jadi kalau misalnya kita beli satu saham misalnya ya, sahamnya namanya ABCD gitu ya, misalnya ya. Terus kita belinya di harga modal kita belinya di harga 600 ya per lembar gitu ya. Nah, dalam perjalanannya mungkin satu minggu ke depan atau satu bulan ke depan ya, itu dia naik ya, harganya naik ya. Jadi naik ke 1.200 ya, seperti itu ya per lembar. Jadi naiknya itu keuntungannya 100% ya. Itu biasanya istilahnya saham Bagger ya. Jadi saham ABC itu namanya saham ABC itu saham Bagger ya gitu ya. Jadi dia untungnya lebih dari bukan lebih dari sih 100% ya. Kalau Bagger 100%, kalau misalnya lebih dari 100%, misalnya 3 bulan ke depan saham ABCD itu naik dari 1.200 dia naik lagi jadi 1.500 ya seperti itu ya. Jadi dari harga semula jadi 1.500 per lembar ya. Dari harga semula yang 600 ya, dia jadi 1.500. Berarti keuntungannya kan 100% lebih ya gitu ya. Jadi dia istilahnya multi bagger gitu ya. Jadi multi itu artinya lebih ya, lebih dari satu bag gitu ya. Jadi lebih dari 100% multi bagger. Nah, di Bursa Efek Indonesia itu kan saham-sahamnya banyak ya. Ada sekitar 924 ya, sekitar 924 atau 923 ya. Jadi ada 923 saham gitu ya. Nah, Pak Sunar, kira-kira pemilihan saham Bagger itu seperti apa? Ada yang bilang, oh kita kalau pengen invest atau trading di satu saham yang bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 100%, monthly Bagger ya, seperti itu ya. Jadi kita lihat fundamentalnya yang bagus ya. Laporan keuangannya naik, kemudian laba bersihnya naik, dan lain-lain ya. Tapi dari pembahasan video kali ini, saya akan bahas dari segi price action ya. Jadi price action itu artinya kita fokusnya ke pergerakan harga ya. Jadi pergerakan harga sahamnya, pergerakan harga saham ya. Jadi bukan karena laporan keuangannya bagus atau laba bersihnya naik atau aksi korporasi dan lain-lain, kita fokusnya ke price action atau pergerakan harga saham. Screeningnya bagaimana Pak Sunar? Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Saya coba hapus dulu ini yang di papan tulis ya. Jadi saham Bagger, sahamnya itu untungnya 100%. Kalau multi Bagger lebih dari 100% ya. Jadi kita akan coba screening saham-saham yang potensial untuk menjadi calon ya. Calon Bagger ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai calon itu kan nggak pasti ya. Di saham itu nggak ada yang pasti. Kalau di saham itu ada yang pasti, semua orang pasti kaya raya karena pasti kan. Nah, seperti itu ya. Tapi ada screening yang saya berikan itu bisa digunakan untuk screening kira-kira saham apa yang potensial untuk bagger ke depannya seperti itu ya. Tentu saja nggak langsung satu hari dua hari, mungkin beberapa minggu ya seperti itu ya. Ya mungkin kalau dia arah berhari-hari dia arah terus ya bisa bagger dalam waktu 3 hari atau 4 hari ya seperti itu ya. Tapi di sini saya bahasnya dari segi pandang yang nggak selalu cepat gitu ya seperti itu ya, tapi masih potensial untuk calon bagger ya seperti itu ya. Jadi saya hapus dulu papan glassboardnya supaya lebih jelas ya atau penjelasan sebelumnya, penjelasan berikutnya sampai kena ini ya. eh, Sampai kena temboknya nggak apa-apa lah nanti saya coba hapus. Jadi kalau kita bicara mengenai saham bagger itu kriterianya seperti apa gitu ya. Nah, kita coba lihat di grafiknya ya atau chartnya ya. Saya tunjukkan contoh yang saham yang burger ya, ya seperti itu ya. Nah ini yang saya tunjukkan adalah untuk saham SGER yang sebelumnya ya SGER ya.
kalau kita perhatikan di sini, ciri khasnya dari saham yang potential bagger ya dari awal sini ya, itu dia ciri khasnya adalah kalau kita mulai dari bawah ya, ini ya dari sini ya, ini low-nya di sini, high-nya di sini, ya kan? Dia itu bergerak naik dan dia itu dalam pergerakan naik itu dia higher low. Ini low-nya higher. Walaupun dalam perjalanannya high-nya itu nggak selalu higher daripada high sebelumnya, tapi ciri khas salah satunya itu adalah low-nya higher. Dan kalau kita lihat dalam perkembangannya dia itu higher low terus ya. Dan juga ketika dia breakout dia higher high. Jadi saham Bagger ini em, khusus untuk tipe orang yang berani buy high sell higher. Kalau misalnya dia breakout, kita berani untuk buy ya. Jadi kalau tipe orang-orang yang takut ketinggian, jangan-jangan nanti eh, kita itu ketinggalan masuk terus tiba-tiba turun ya seperti itu, ya. Tapi fokusnya di sini salah satu ciri khasnya dia adalah higher low, ya kan? Higher high. Tapi high-nya ini nggak selalu higher high. Kadang-kadang dia memang ke tengah-tengahnya, tapi selama dia masih higher low, dia masih potensial untuk calon bagger ya. Apalagi kalau close-nya dia higher ya seperti ini, close-nya langsung higher terus, ya dia potensial untuk bagger. Dari awal pun sudah kelihatan ya seperti itu ya. Dan ternyata benar dalam perjalanannya dia sudah sampai naiknya dari 600 di sini ya, dia naik lebih dari sampai di sini 2.400 ya. Nah, kenaikannya ini apakah ada aksi korporasi atau tidaknya, akuisisi atau karena laba bersihnya naik, saya nggak tahu. Saya nggak ngikutin beritanya. Apakah ceritanya ini ada yang bandar yang goreng atau asing yang masuk atau lain-lain ya. Kalau kita lihat dari uh, net buy asing memang naik ya seperti itu SGR ya. Tapi saya fokusnya di sini adalah price actionnya seperti itu ya. Jadi itu salah satu ciri khasnya. Jadi dia higher low, higher high, dan kalau bisa close-nya juga higher ya. Seperti itu ya. Jadi dia itu strong. Kalau tipe Anda itu tipe-tipe yang takut-takut, wah Pak Sunar, jangan-jangan ini sudah ketinggian nih. Kalau dia naik lagi, saya tambah lagi, nanti kebanting gimana? Ya, disesuaikan aja dengan resiko profil masing-masing ya seperti itu ya. Jadi istilahnya konsepnya itu saya ambilnya dari weekly ya. Coba saya eh, stop dulu ya. Jadi pemilihannya ya. Jadi kita lihat pertama lihat di weekly chart ya. Jadi weekly chart ini adalah grafik yang mingguan ya, artinya mingguan ya, 1 minggu ya. Jadi satu candle itu 1 minggu, ya kan? Kemudian kita cari em, candle candlenya itu formasinya ya, formasinya itu kayak eh, susunannya ya. Jadi kita lihat dari kiri gini ya, misalnya candlenya seperti ini ya. Ini kan kalau kita bicara mengenai candlestick ya. Ini low-nya, terus ini high-nya, terus kalau dia naik ya, itu berarti open-nya di sini, close-nya di sini, ya kan? Nah, kita maunya saham yang bagger itu dia selalu naik ya seperti itu ya. Jadi ini, minggu berikutnya dia akan naik. Jadi formasinya mungkin seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi high-nya itu higher high, low-nya itu HL, higher low, kemudian close dan opennya ini sebenarnya kita bisa set kalau kita mau agresif, kita maunya opennya yang lebih besar daripada minggu sebelumnya, close-nya juga lebih besar juga bisa aja. Ya ini yang idealnya seperti ini ya, seperti itu. Nah, kayak contoh tadi SGR kan dia ketika dia breakout dia strong banget kan. Setiap minggu dia higher low dan setiap minggu dia higher high, close-nya juga higher, opennya kalau kita lihat juga higher. Ini uh, yang super super bullish ya seperti itu, ya. Nah, nah kalau kita lihat di screenernya itu gimana Pak Sunar pemilihan saham-sahamnya. Jadi saya sediakan tools yang gratis ya. Anda bisa pakai ini untuk pakai pribadi ya. Jadi jangan dibuat untuk yang disalahgunakan untuk yang lain-lainnya ya, untuk jualan rekomendasi saham atau apa gitu ya. Awas ya. Nanti ya memang saya nggak tahu sih kalau Anda pakai buat jualan rekomendasi saham atau disalahgunakan ya saya nggak tahu juga ya seperti itu, ya. Tapi di sini yang penting adalah saya mau memberikan yang terbaik ya. Jadi kalau misalnya Anda mau gunakan silakan pakai Sunar Superseed ini. Nah, ini di sini ada beberapa kolom. Eh, ada beberapa tab di sini ya, kayak pakai Excel gitu ya. Tabnya itu pakai tab yang COMP OHLC ya. Jadi COMP OHLC ya. Nanti COMP OHLC. Itu artinya kita itu membandingkan open, high, low, dan close secara mingguan. Jadi ada set time frame-nya di sini weekly, mingguan ya. Jadi ini kan bisa di set daily, weekly, atau monthly. Kalau daily itu terlalu, maksudnya terlalu cepat ya. Jadi harapannya kita itu untuk saham-saham yang naiknya tinggi dalam 1 hari ya 3 hari ya mungkin lihat yang daily. Tapi kalau
Kalau untuk yang normal-normal aja, yang prosesnya agak agak panjang ya, 1 bulan sampai 5 bulan ke depan ya, kita pakai weekly di sini ya. Ya itu pakai saya, saran saya sih pakai weekly. Kalau pakai monthly mungkin terlalu terlalu jauh ya. Monthly biasanya agak jangka panjang ya seperti itu. Nah, kita lihat di sini O-2, V0-1 itu artinya open hari sebelumnya dibandingkan dengan open 2 hari yang lalu. Ya, seperti itu ya. Jadi contohnya Ali ini opennya hari yang sebelumnya. Berarti kalau kita bicara mengenai weekly ini opennya dari minggu yang sebelumnya, bukan bukan minggu yang terakhir, bukan ya seperti itu ya. Minggu sebelumnya dibandingkan dengan 2 minggu sebelumnya lagi, ya kan? Apakah opennya lebih tinggi? Kalau misalnya dia 2,25%, itu artinya dia itu opennya minggu lalu dibandingkan minggu sebelumnya itu naik 2,25% ya seperti itu ya. Kalau O-1 versus ya, V itu versus itu bandingkan ya. V itu bandingkan versus ya. Jadi open yang terakhir ya, minggu yang sebelumnya ya, dibandingkan dengan minggu yang lalu gitu ya. Jadi dia naik 0,37. Berarti opennya itu kalau kita lihat Ali ya, ini contohnya Ali ya. Eh, saya kasih lihat ini Ali ya. Dia ini kalau kita lihat di weekly chartnya ya, opennya di sini kalau kita lihat di sini ini opennya minggu yang sebelumnya ya. Jadi opennya di 6850 ya seperti itu ya. Kalau dibandingkan dengan minggu yang sebelumnya lagi itu dia opennya di 6825. Jadi dia ada kenaikannya seperti itu ya. Kayak tadi kita lihat kenaikannya kan kalau kita lihat yang tadi di Sundar Supersi kan plus 0,37% ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat yang di sini em, coba ini ya tadi ya, saya coba maaf. Jadi ini ya yang candle terakhir untuk minggu yang berakhir dengan hari Jumat itu minggunya berarti Jumatnya tanggal 1 Maret ya, minggu yang sebelumnya ya. Karena pada saat saya buat ini kan hari Minggu tanggal 3 Maret 2024. Jadi kalau kita bicara minggu yang lalu berarti minggu yang ditutup hari Jumatnya tanggal 1 gitu ya. Nah itu dia opennya di eh, 6850. Kemudian minggu sebelumnya lagi itu dia opennya di harga 6825. Berarti ada kenaikan kan. Nah, seperti itu ya. Nah, 6825 ini kalau dibandingkan dengan minggu yang sebelumnya lagi, ya minggu sebelumnya lagi kan dia opennya di 6675 ya di sini di bawah ya 6675 ya. Berarti dia naik ya, higher open gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita kalau pilih saham-saham yang backer itu kita harus pilih saham-saham yang agresif dalam arti em, dia itu trennya kuat ya. Jadi dia itu selalu open, high, low, dan close selalu higher. Ya, seperti itu. Kita maunya higher. Tapi kadang-kadang bisa aja sama dengan. Jadi ada bisa ada lebih besar atau sama dengan terserah atau lebih besar ya. Seperti itu ya. Nah, dalam skinner ini saya pakai yang agresif aja yang lebih besar dari nol. Jadi selalu naik ya. Jadi opennya itu higher open, higher high, higher low, dan higher close. Atau kalau mau dibikin lebih besar sama dengan juga bisa, tapi saya maunya yang greater than zero ya. Jadi lebih besar dari nol. Kenaikannya lebih dari 0% ya seperti itu. Jadi saya maunya yang naik terus. Nah, di sini kita bisa filter ya. Di sini greater than nol. Semuanya kita filter ya. Hanya juga sama kita maunya lebih besar dari nol semua ya. Jadi lebih tinggi terus ya. Naik terus gitu. Jadi greater than nol. Ya. Slow-nya juga dia naik terus. Naik terus. Low-nya juga naik terus. Ini saya ganti semuanya ya. Satu persatu ya. Close-nya juga naik. Ya, seperti itu. Jadi kita maunya yang agresif, yang benar-benar kuat ya, seperti itu. Nah, setelah kita filter, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Ini saham-sahamnya. Ya, mungkin ada beberapa yang nggak kenal gorengan ya, kayak Maya. Maya kan dia tiba-tiba liquid kan akhir-akhir ini ya, tiba-tiba naik. Nggak tahu itu ada aksi koperasi atau enggak. Tapi dia kalau secara screener ini dia itu calon bagger ya, seperti itu. Calon untuk mendapatkan keuntungan lebih dari 100% ya, seperti itu ya. Eh, kita bisa ukurkan berdasarkan volume terakhir juga karena volume yang terbesarnya. Nah, ini didapat ada beberapa saham di sini ya. SMIL, AHAP, PSAP, dan seterusnya ya. Nanti kita akan lihat satu persatu ya. Tapi nggak semuanya. Saya secara cepat aja. Karena ini nanti tugas Anda adalah Anda analisa sendiri ya. Jadi jangan sampai Anda itu eh, saya istilahnya itu saya nggak mau memberikan ikan. Saya mau memberikan pancingan ya. Jadi agar Anda itu sukses, masa Anda maunya diberi ikan terus ya. Saya berikan cara
memancingnya dan juga alat pancingnya sudah saya berikan juga ya. Sunar Superseed kan. Jadi sudah diberikan em, cara apa alat pancingnya, Sunar Superseed, kemudian cara mancingnya sudah saya kasih tahu juga. Tinggal Anda lakukan sendiri ya sesuai dengan resiko profil masing-masing ya seperti itu. Nah, contoh yang pertama SMIL ya. Ini naiknya karena apa Pak Sunar? Ini kan saham yang belum lama IPO ya. Ya. Apakah ini digoreng-goreng ya seperti itu ya? Sebenarnya kalau kita bisa mengenai saham digoreng ya, semua saham itu kalau nggak digoreng ya dia nggak naik. Nah, ceritanya kayak gini datar ya seperti itu ya sebelumnya ya. Karena dia nggak digoreng, nggak ada. Maaf ini belum diganti screen-nya ya. Ini SMIL ya. Jadi dia ini di sini dia nggak kalau kita perhatikan kalau nggak digoreng ya dia tetap gini ya naik turun gini nggak kemana-mana. Nah karena dia digoreng dia berarti breakout stronger ya. Seperti itu. Nah kalau seperti ini kalau misalnya Anda mau apakah mungkin masih bisa naik lagi Pak Sunar? Nah kalau kita bicara mengenai strateginya tadi ya salah satu ciri khasnya saham bagger multi bagger itu adalah dia selalu higher low higher high higher close atau paling tidak sama dengan ya. Tapi nggak mesti kadang-kadang dia higher low tapi high-nya nggak higher tapi dia masih higher low dan juga close-nya masih higher bisa aja. Tapi kita di sini pemilihan yang agresif ya. Jadi itu salah satu contoh aja terserah Anda nanti mau pilih yang mana. Nah, di sini strateginya kalau Anda mau langsung buy boleh aja. Ya kan pasang stop loss-nya di sini kalau kita perhatikan ya. Ini low-nya dari minggu lalu ya, minggu yang berakhir tanggal 1 Maret 2024 itu low-nya di 155 ya. Nah, kita bisa buy pasang stop loss-nya di sana. Nah, kalau dia berhasil breakout higher high, naik ke atas 175, ya kan, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi belinya bertahap aja. Ya, seperti itu. Kenapa nggak langsung Pak Sunar? Ya, boleh aja sih kalau langsung. Tapi biasanya kalau kita lihat sebelumnya, ini naik 2 candle, dia dia cenderung sideways, kemudian dia turun. Ya, ini 3 candle dia cenderung naik, tapi sideways juga. Ya, seperti itu. Jadi takutnya nanti kalau kita agresif ya, ini bisa kemungkinan dia sideways, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa breakout ke atas 175. Jadi dia nanti bisa burger nanti entar nanti bisa sampai 350 atau 400 ya. Nah, kita kan nggak tahu ya seperti itu ya. Tapi ini dalam perjalanannya ciri khasnya seperti itu. Ya. Kalau yang Anda cari itu masih belum naik tinggi ya itu kesempatan ya seperti itu ya. Contoh lainnya ini Ahab. Ya, Ahab dia naiknya tinggi ya seperti itu ya. Nah, mungkin pertanyaannya, Duh Pak Sunar itu kan fluktuasinya tinggi. Jangan-jangan nanti kalau ngikutin Pak Sunar nanti nyangkut ya seperti itu ya. Nah, ya kita tinggal lihat aja di chartnya ya. Jadi yang sudah naik tinggi ya kita hindari dulu, pilih yang belum naik tinggi. Kan nggak semuanya naik tinggi, nanti kita lihat ya. Nggak semuanya sudah naik tinggi. Nah kalau bicara sudah naik tinggi, ini sebelumnya juga dia naik tinggi, dia masih bisa naik lagi ya seperti itu ya. Nah, asalkan dia low-nya itu masih higher low ya seperti itu ya. Atau paling tidak sama dengan ya. Ya seperti itu ya. Nah kadang-kadang memang low-nya dia lebih rendah, tapi close-nya dia itu higher. Ya seperti ini ya. Minggu yang sebelumnya di sini low-nya di ini sebelum aksi korporasi ya 77,7. Kemudian di sini dia lower low 77. Tapi dia close-nya masih higher daripada minggu yang sebelumnya. Walaupun dia nggak higher high. Jadi dia masih hijau candlenya. Jadi dia masih potensial. Ya. Jadi strateginya di sini Anda tinggal pasang aja stop loss-nya di 134 kalau sudah punya. Ya kalau belum punya kalau Anda mau buy sekarang boleh pasang stop loss 134 kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya high yang sebelumnya di sini 165 ya kita boleh tambah lagi average up atau yang kalau kita perhatikan di sini ya kan high yang dari 2 minggu yang lalu itu 158. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 158 kita boleh tambah lagi average up ya target price berikutnya adalah dia akan menguji high yang di sini 188 high dari minggu yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini sebenarnya kita tinggal fokus ke OHLC-nya aja. High, low, dan close-nya dan juga open-nya. Seperti itu ya. Jadi AHAP ini sebenarnya masih bagus. Walaupun dia itu seringkali ekor panjang ke atas ya. Di sini ekor panjang ke atas. Memang sih kalau kita bicara mengenai ekor panjang ke atas ya. Candlestick pattern itu ada kemungkinan dia reversal atau berbalik arah ke bawah. Tetapi tidak selalu dalam arti kalau dia masih belum tembus di bawah dari support yang terdekatnya sekarang atau resistennya sebelumnya dia tembus ke atas seperti ini ya. Ini kan resistennya di 134 sudah dia tembus ke atas. Nah, resisten ini 134 akan berubah fungsi menjadi support sekarang ya. Supportnya 134. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya 134, AHP ini masih potensial ya. Apakah ada aksi goreng-goreng? Apakah ini saham repo? Saya nggak tahu. Tapi saya di sini fokus ke pergerakan harga sahamnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya PSAB. Ya, kalau kita lihat di sini bagus ya. Nah, ini mulai dari bawah ya. Ya kan seperti itu ya. Ini low-nya di sini, ini low-nya di sini, low-nya di sini. Buktinya dia naik lagi kan seperti itu ya. Higher low, higher high, seperti itu ya. Higher open juga, higher close juga ya. Saya naik ya.
Mungkin ada bilang, Pak Sunta sudah ketinggian tuh. Iya, ini sudah ketinggian. Kan nggak semuanya. Nanti kita lihat ada beberapa yang masih di bawah, yang masih potensial ya seperti itu ya. Ya, ya kita pilih aja ya seperti itu ya. Memang screener itu masih kita harus pilih ulang ya seperti itu ya. Nggak mentah-mentah langsung kita beli semuanya. Enggak ya. Kita analisa juga. Kalau sudah naik tinggi ya kita pilih yang lainnya kan banyak juga yang belum naik tinggi ya. Contohnya lagi nih PTMP. PTMP ini masih potensial ya, masih potensial. Kalau dia breakout dari high yang di sini 338 dia masih bisa naik lagi. Kalau dari Fibonacci extension yang pernah saya gambarkan sebelumnya ini ya, ada yang saya bahas di video, dia masih bisa targetnya masih sekitar 500 masih bisa ya. 500 sampai 520 masih memungkinkan selama dia masih bertahan di atasnya ini 218 atau 220 ya seperti itu ya. Dari titik breakout sebelumnya Fibonacci extension yang saya tarik garisnya. Tapi di sini saya nggak bahas mengenai Fibonacci extension karena sebelumnya saya sudah punya sudah bahas videonya ya. Karena di sini kita fokusnya kepada saham-saham yang potensial untuk bagger. Jadi ini masih ada potensial untuk breakout naik lagi. Ya. Apakah mungkin nanti kalau dia naik ke atas 338 kemudian gagal Pak Sunar? Ya mungkin aja. Ya. Yang penting kita itu pasang trade stop dan stop loss. Nah, sejauh ini masih ada potensial untuk naik lagi lebih tinggi lagi masih ada. Ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Kalau misalnya takut ya kita pilih yang saham lain. Nanti ada yang masih ada potensial ada. Ya. Yang terakhir ini Medco. Dia barusan breakout dari formasi di sini ya. Ini dari rounding bottom di sini. Ya, dia breakout ke atas 1305. Ini Medco sudah saya bahas juga di analisa saham harian. Yang rajin nonton video saya harusnya sudah buy. Atau tambah lagi ya. Target price berikutnya 1430. Sudah saya gambarkan di daily-nya 1565 dan 1705. Jadi untuk Medco ini masih potensial ya. Jangan beranggapan, wah 123 hijau paling nanti merah Pak Sunar. Ya, memang ada kemungkinan merah, koreksi. Ya, tapi jangan terlalu kaku. Artinya, kalau misalnya di sini sebelumnya kita lihat tiga candle hijau 1 2 3 dia hijau, kemudian minggu berikutnya dia cenderung merah, ya karena dia sudah naik tinggi. Tapi ini di sini masih ada potensial untuk naik lagi selama ya dia itu nggak membentuk lower low. Jadi low-nya dia itu nggak lebih rendah daripada 1185 low-nya minggu lalu. Ya kalau harga penutupan 1365 pasang stop loss-nya di low-nya minggu sebelumnya ya 1185 terlalu jauh Pak Sunar. Nah, makanya saya kasih alat bantu di sini garis-garisnya 1305 dan 1210 itu untuk stop loss-nya ya seperti itu ya. Kalau Anda sudah punya sahamnya atau mau beli ya, trade stop-nya kalau sudah punya ya trade stop ya, kalau sudah untung ya. Kalau masih rugi ya stop loss ya seperti itu ya. Jadi kalau dia breakout ke atasnya 1380 minggu ini ya, minggu yang akan datang tanggal 4 Maret sampai dengan tanggal 8 Maret ya kita boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Target price berikutnya ya 1430, 1565 dan 1705. Belinya bertahap aja ya seperti itu ya. Kemudian Maya, ini masih masih ada peluang untuk naik. Wah, apakah ini digoreng Pak Sunar? Ya, mungkin aja ada aksi korporasi right issue. Saya nggak tahu. Saya nggak belum cek beritanya ya. Kenapa tiba-tiba naik ya seperti itu ya? Ya, kalau kita lihat memang ada pergerakan aktivitas volumenya. Ya, apakah ada yang tukaran barang atau repo? Saya nggak tahu juga. Apakah ini penerbitan obligasi sehingga diangkat naik juga nggak tahu. Tapi saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Dan di sini masih ada potensial naik ya. Eh, tapi kalau kita lihat dari 3 minggu sebelumnya, itu dia ekornya panjang ke atas. Jadi ada kemungkinan kita lebih baik buy on weakness saja. Ketika dia turun, kemudian rebound, kita barusan buy. Ya. Banyak banget ya, seperti Eral. Ini masih ada kemungkinan untuk naik lagi. Ini belum nama IPO juga ya, Eral. Dia memang ekor panjang ke atas. Ya, strateginya sama. Kalau dia misalnya di sini dia breakout lagi, kita lihat high sebelumnya kan di area 350. Kalau dia breakout lagi, minggu ini ya kita boleh buy. Buy high, sell higher ya, seperti itu. Nah, nanti jangan-jangan turun lagi Pak Sunar karena ini side base. Ya, saya sudah bilang ya. Jadi kalau di saham itu, kalau kita sebagai trader ataupun investor, jangan punya mindset anchoring. Jadi anchoring itu seperti jangkar ya. Ini kan side base Pak Sunar. Wah, nanti juga side base Pak Sunar. Ya, memang ada peluang masih side base ada peluang ya. Benar, nggak salah nggak. Tapi ya kita jangan terlalu mindset. Wah ini kalau breakout lagi jangan beli. Nanti balik lagi tuh. Kita tunggu aja di bawah seperti itu ya. Ya enggak, belum tentu dia bisa aja naik lagi ke targetnya 480 atau 500 atau bahkan bagger ke 700 ya. Lebih dari 350, 700 kan bagger 100% ya. Ya kita nggak tahu. Cuma ciri khasnya kan ini sudah masuk ke potensial untuk calon bagger ya, calon ya seperti itu ya. Bukan pasti menang, enggak. Ya nanti prosesnya ya pemilu saham maksudnya. Ya berarti seperti itu ya. Jadi kan calon kan bisa aja, tapi kan belum tentu menang ya, belum tentu jadi ya gitu. Kemudian AMMN ini juga sama ciri khasnya. Dia sudah 3 minggu ini dia higher low, higher high, higher close-nya juga higher di sini. Jadi ini kalau dia breakout higher high, sudah saya bahas juga ya di video sebelumnya, 8750 ke atas dia masih mungkin ke 8900 dan 9500. Atau bahkan 10.000 ke atas bisa aja. Atau ke 20.000 bisa nggak Pak Sunar? Ya bisa aja.
ya. Karena kita nggak tahu kegilaan pasar modal, ya. Kalau kita bicara mengenai harga saham, pasar saham atau pasar apa aja lah, kripto ya. Jadi bisa naik sampai dengan ibaratnya kan kita di bumi, dia bisa ke bulan, ya. Kalau naik lagi ya ke Pluto, ya. Kalau naik lagi sampai keluar bumi ya dia ke Pluto atau ke Mars dulu lah ya. Barusan dia ke Pluto kalau paling jauh. Nah, dia masih bisa naik lagi ke keluar dari galaksi bumi Milky Way ya. Dari galaksi kita namanya Milky Way ya. Nanti dia bisa lanjut ke galaksi, masuk ke galaksi Andromeda ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya masih ada potensi untuk naik, jadi bisa buy high, sell higher, silakan ya, seperti itu ya. Kemudian IOTF, SLC, seperti itu ya. Ini ya, ya nggak saya bahas satu persatu sih, banyak sih. Ini saya ada screening sendiri GJTL. GJTL ini masih ada potensi untuk naik lagi ya seperti itu ya. Jadi kalau dia breakout, ini kan hanya minggu lalu di 1210. Kalau dia naik ke atas 1210 ya kita tambah lagi average up atau yang belum punya buy high sell higher silakan ya seperti itu ya. Kemudian SSIA. Ini kan sudah naik tinggi Pak Sunar. Apakah nanti tiga candle sebelumnya dia naik tinggi terus kemudian turun ya? Kemungkinan bisa koreksi. Kalau takut ya Anda pilih saham yang lainnya atau kalau Anda berani buy high sell higher ya silakan buy. Kalau dia breakout ke atas 580 ya silakan tambah lagi atau average up. Ya bisa aja dia naik sampai ke 1000 bisa aja atau 1200. Apakah ketinggian Pak Sunar? Ya enggak juga. Di masa kejayaannya dulu dia pernah sampai naik sampai 1660 itu dari 2010 ya. Ya kan dia naik sampai 1000 di sini sampai high-nya di sini 1660 ya dalam waktu 3 tahun ya. Ya bisa saja ini naik tinggi bisa saja ya. Kita nggak akan pernah tahu apakah ini goreng menggoreng atau kasam repo atau proyeknya tukar-tukaran bandar atau penerbitan obligasi buat gadai atau buat jaminan kita nggak tahu ya seperti itu ya. Ya Anda screening sendiri. Cuma ini screening awalnya berdasarkan eh, calon multi bagger yang saya jelaskan di awal ya. Kemudian Harum ini potensial. Harum kan masih di bawah. Nggak semuanya kan naik di atas ya. Kayak tadi SMIL mungkin takut sudah naik tinggi ya seperti itu ya. Nah ini kayak Harum ini masih potensial. Higher low, kemudian higher high, higher close seperti itu ya. Masih potensial ya seperti itu. Kemudian Isat walaupun sudah naik tinggi, dia kalau kita lihat dari sejarahnya memang dia luar biasa ya. Sebelumnya di sini dia naik tinggi, sideways dia masih bisa naik tinggi lagi. Ya, Anda boleh buy on weakness, boleh lah tunggu di area yang sudah saya gambarkan atau buy high sell higher. Tapi dari trennya ini masih calon bagger atau calon multi bagger ya seperti itu. Kalau dia lebih dari 100% naiknya nanti ya. Ya kita nggak akan pernah tahu. Ya. Kemudian yang ini SGIR. Nah, ini kan sudah bagger Pak Sunar, sudah naik 100% sebelumnya ya. Lebih dari 100% ini multi bagger ya. Apakah masih bisa naik lagi? Ya, kemungkinan masih ada aja. Tapi kalau misalnya Anda takut, ya pilih saham yang lainnya. Kan masih banyak di sini. Kayak tadi Harum ya masih di bawah kan masih bisa potensial naik. SSIA kalau dibilang tinggi ya relatif juga. Ini masih ada target berikutnya di sini masih potensial juga. Ya, zamannya dia COVID ya, namun dia recovery, high-nya dia bisa sampai 655. Ini kan masih 560 penutupan terakhir. Jadi masih ada peluang sebenarnya. Kalau dia breakout lagi silakan ambil. Oh, GJTL dobelan di sini ya. Ya, GJTL ini kedobelannya. Tapi Anda nanti lihat sendiri ya, dari hasil screeningnya tadi ya. ASLC ini masih ada potensi untuk naik ya seperti itu ya. Eh, Nanti apakah saham repo dan lain-lain saya nggak tahu. Cuma saya dari screenernya prinsipnya tadi ya higher low, higher high, higher close. Kalau mau lebih agresif ya higher open juga higher. Pokoknya OHLC itu open, high, low, close semuanya higher semua ya. Kalau mau agresif, kalau misalnya agak mau kombinasi, karena bisa kombinasikan sendiri. Misalnya Pak Sunar, saya maunya pokoknya higher low ya seperti itu ya. Nah, di sini higher low ya berarti Anda tinggal eh, pilih aja higher low di sini number filter greater than lebih besar atau sama dengan nol seperti itu ya. Itu yang untuk yang em, low-nya. Kemudian low berikutnya juga saya maunya dua candle itu low-nya selalu naik lebih besar. Jadi greater than nol. Ya bisa aja. Nah, terus yang terakhir ini eh, LHP ini posisinya. Jadi posisi terakhir eh, close-nya terhadap low dan high-nya itu berapa persen. Kalau 100% berarti dia itu ditutup di high-nya. Seperti itu ya, terakhir posisinya. LHP. Ya, seperti itu. Jadi posisi antara low dan high-nya itu price-nya di mana ya. Seperti itu. Nah, kalau H-1 versus close ini berarti close yang terakhir itu apakah lebih tinggi daripada eh, yang high-nya yang sebelumnya, yang dari sebelumnya. Ya, kalau dia turun berarti dia koreksi ya seperti itu. Ada potensial dia koreksi ya. Kalau low-nya dia juga lower low daripada low sebelumnya. Jadi dia itu T itu close ya, ditutup
close-nya itu lebih rendah daripada low-nya -1 atau low candle sebelumnya, ya berarti dia itu ada potensial untuk koreksi sejenak ya, seperti itu ya. Nah, close pattern-nya ini 1110 itu kayak pattern-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sebentar saya lihat, ini dia membandingkan tadi ya fotonya, pattern-nya tadi ya. Jadi kalau nol itu berarti dia nggak naik ya, seperti itu ya. Jadi nggak naik, tidak naik ya, tidak naik, ya kan? Kalau satu itu dia naik. Jadi kalau kita maunya, oh Pak Sunar, sama maunya yang close ya, ini close-nya ya. Tadi close pattern-nya tadi ya. Berarti kalau dalam 3 minggu terakhir, jadi kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya ini yang posisi kita terakhir di sini ya. Ini kan sudah selesai kan, minggu yang ini sudah selesai kan. Nah, kita maunya patternnya itu terserah ini apa. Pokoknya endingnya 1, 1, 1. Dia itu close-nya selalu lebih tinggi. Ya, jadi satu itu berarti higher. Kalau dia nggak lebih tinggi berarti dia itu nol ya, seperti itu ya. Kalau itu. Nah, kalau mau pattern seperti ini, pokoknya close-nya lebih tinggi, ya bisa aja. Anda tinggal screen dari screenernya di sini, Anda pilih yang patternnya em, 1, 1, 1 ya gitu ya. Jadi Anda lihat di sini yang 1, 1, 1 gitu. Ya Anda tinggal pilih aja yang pokoknya endingnya 1, 1, 1 gitu ya. Jadi kayak gini, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, atau pokoknya endingnya 1, 1 seperti ini. Nah, nah, atau yang naik-naik terus. Nah ini yang uptrendnya paling tidak dalam 3 minggu terakhir, dia itu ditutup naik close patternnya. Jadi seperti itu ya. Kalau mau pattern. Jadi strategi dari Sunar Superseed ini memang powerful banget ya. Jadi saran saya itu budayakan untuk rajin, eh, mumpung pancingannya sudah disediakan, alat pancingnya sudah disediakan ya, Sunar Superseed, kemudian cara mancingnya sudah diberitahu. Kalau Anda mau kembangkan strategi sendiri boleh aja. Ini banyak sih. Saya nggak bahas satu persatu sih, sudah saya bahas di grup sebelumnya, beberapa video sebelumnya, tekniknya seasonality dan lain-lain ya, seperti itu ya. Jadi di sini Anda bisa pilih sendiri mau seperti apa patternnya, atau yang tadi saya bahas, higher open, higher high, higher low, higher close ya. Volume ini untuk sortingnya, kalau yang transaksinya volumenya ya, untuk supaya kita jangan pilih yang kurang liquid ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini banyak banget sih kegunaannya ya. Kalau mau tahu sama apa yang close-nya dalam 3 minggu terakhir selalu naik terus ya, ini SMIL, AHAP, PTMP, Medco ya, seperti itu ya. Tinggal Anda pilih aja yang liquid, Anda yang mau yang mana yang belum naik tinggi. Ya, yang terakhir yang dari Sunar Saham Live Alert itu, yang tools yang saya punya yang berbayar itu juga Clio udah muncul ya. Kemudian yang terakhir ini INTP dia mulai naik ya. Nah, walaupun naiknya, kalau kita lihat coba intip INTP ya kan, karena pentednya kan 0, 1, 1, 1, 1 gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari weekly-nya, dia itu close-nya kan mulai dari sini ya. Dia naik naik ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan close-nya mingguan ya. Ini weekly ya, karena kita lihat dari weekly-nya. Weekly-nya yang ditutup 7 Februari 2024 ya, weekly 7 Februari 2024 itu, kalau kita lihat close-nya di 8.800. Kemudian kalau kita lihat minggu berikutnya, minggu yang berakhir 16 Februari 2024, close-nya di 8825. Berarti dia naik kan. Kemudian di close-nya berikutnya lagi yang berakhir 23 Februari, dia ditutup di area 9.050. Kemudian yang minggu lalu, yang minggu sampai berakhir tanggal 1 Maret 2024 ya, hari Jumat lalu ya. Nah, ini dia close-nya di 9175. Jadi dia higher close 1, 1, 1 seperti itu ya. 1, 1, 1, 1 ya. Jadi itu contohnya untuk INTP. Jadi dia itu masih potensial untuk bangkit kembali ya. Walaupun kalau dicek screenernya, oh Pak Senang, tadi dicek screenernya kan, sama Mas Senang bilang kan ini kan hanya eh, sampai high sini kan hanya tinggi, ini kan nggak higher high. Tapi kan dia higher low. Ya higher low. Low-nya di sini kan, sebentar saya zoomkan aja ya supaya kelihatan ya. Bentar. Mungkin nggak seberapa kelihatan. Oh maaf, tadi catnya belum diganti. Share screen-nya belum diganti. Ini kan saya pakai Zoom ya. Jadi di sini, sebentar, ngomong tadi belum diganti. Gimana ini? Ini low-nya yang pertama ya. Low-nya pertama kan di sini. Ini low 1, L1, ini L2. Jadi L1 kan lebih besar dari L2. Kemudian ini L3. Ini candle-nya weekly ya, mingguan ya. Naik terus low-nya. Walaupun high-nya dia ya memang, dua high di sini dia naik. Tapi kan sebelumnya dia turun ya. Seperti itu ya. Tapi dia naik. Nah, selama dia masih
higher low, apalagi dia higher close ya dia masih potensial. Jadi screener ini sebenarnya fleksibel tergantung Anda sih. Anda mau tipe yang benar-benar perfeksionis yang super strong yang tadi saya bahas pertama-tama atau yang pokoknya dia higher low aja Pak Sunar. Nanti kita lihat kombinasinya ya dicek ke chartnya ya silakan. Atau mau close pattern seperti ini ya seperti itu. Ini salah satu metode yang powerful banget istilahnya strateginya itu pakai strategi tape reading ya seperti itu ya. Jadi strategi tape reading ini diambil idenya itu dari buku yang saya baca ya. Jadi em, dari buku yang saya baca itu sebentar ya konsepnya ya seperti itu ya. Itu sebentar saya lupa nama bukunya tapi di grup Telegram saya Sunar Samlining itu grup private ya. Jadi Anda bisa request saya untuk join. Sebentar saya kasih lihat aja ini grupnya. Nah, ini grupnya saya Sunar Samlining ya. Jadi silakan request kalau mau join. Nah, itu saya bagikan free download screenernya tiap hari ya seperti itu ya. Jadi Anda gunakan sebaik-baiknya. Itu saran saya. Kemudian seperti biasanya jangan lupa nonton yang lainnya. Ada beberapa video yang saya load ya, yang sudah saya upload. Kemudian saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.